Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam acara Siraman Rohani, walaupun kita hanya bisa berjumpa secara online. Sebelum kita mulai renungan pada siang ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Yang bersyukur berterima kasih padamu ya Bapa untuk siang hari ini di mana kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu kembali. Berfirmanlah Tuhan pada kami, ampuni segala dosa salah kami, dan biarlah melalui hamba-Mu Engkau berfirman sesuai dengan yang Engkau mau. Supaya apa yang kami disampaikan oleh hamba-Mu sungguh-sungguh berasal dari Engkau, menguatkan, meneguhkan, dan memperingatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di kesempatan yang lalu saya sharing sama Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai bagaimana akhirnya Elia keluar dari Sungai Kerit, keluar dari Sarfat dan berhadapan dengan Ahab. Kali ini saya akan meneruskannya, dan kali ini Elia menghadapi masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya daripada orang Israel bukan soal kekeringan, karena kalau soal kekeringan Tuhan gampang untuk bikin hujan. Tapi masalah sebenarnya dari orang Israel adalah dosa orang Israel. Karena itu saya ajak kita semua untuk membaca Alkitab. Kita akan baca Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 40. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 40, tapi saya hanya akan membacakan ayat 21 dan kemudian ayat 30 sampai 40 saja. Ayat 21 mengatakan begini. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Kemudian ayat 30 berkata demikian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Pada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Yang mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat buah sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Setelah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya," dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya," dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka setelah berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop yang tadi kita baca itu sangat terkenal. Bagaimana Elia menang terhadap nabi-nabi Baal. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, perikop ini disebut hanya Elia di Gunung Karmel. Dalam bahasa Inggris, dalam New King James Version lebih bagus, Elia's victory in Mount Carmel. Kemenangan Elia di Gunung Karmel. Saya tidak akan membahas kisah ini dari sisi bagaimana para nabi-nabi Baal ini berteriak-teriak untuk mempersembahkan korban, karena itu hanya menunjukkan bahwa Allah mereka, Baal itu, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan doa mereka. Tapi saya mau berfokus pada apa yang Elia berbuat untuk menang terhadap masalah ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dilakukan Elia adalah memperbaiki mezbah dan mendirikan kembali. Itu ada di dalam ayat 30 dan ayat 32. Bagaimana Elia membangun kembali mezbah dan mendirikan kembali. Elia sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Israel sudah lama meninggalkan Tuhan. Bahkan di bawah raja-raja yang jahat, persis pada 1 Raja-Raja 16, Israel semakin jauh dari Tuhan. Dan puncaknya di bawah Ahab,
Israel betul-betul jauh dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu dilakukan oleh Elia, yang pertama bukan hanya sekedar menang dari Baal, tapi menunjukkan bahwa Israel sudah berdosa pada Tuhan. Karena itu tadi ayat 21 yang kita baca tadi, Elia langsung mengkonfrontasi pada orang-orang Israel. Dia bilang, kenapa kamu begitu jahat? Kenapa kamu berbalik sama Tuhan? Kira-kira seperti itu. Kenapa engkau jauh daripada Tuhan? Baru setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada ayat 30 tadi kita baca, Elia bilang, datanglah mendekat kepadaku. Seolah-olah Elia bilang, kalau kamu dulu jauh dari Tuhan, sekarang waktunya kamu sekarang datang, dekat lagi sama Tuhan, dekat lagi sama Tuhan, mencari Tuhan lagi. Dan setelah itu kita baca ayat 31, 32 dan seterusnya, bagaimana kemudian Elia mendirikan lagi mezbah yang sudah lama diruntuhkan. Dikatakan di dalam Alkitab sudah diruntuhkan. Bertahun-tahun sudah berlama-lama mezbah ini sudah tidak dipakai lagi oleh orang Israel, tidak pernah ada korban persembahan di sana. Sekarang Elia menyusunnya kembali, menyusun lagi, bahkan dikatakan dia ambil 12 batu, disusun menjadi mezbah. Kenapa 12? Karena itu adalah jumlah suku Israel. Dikatakan di Alkitab di 12 itu adalah keturunan Yakub, dan Alkitab tadi bilang kepada Yakub inilah Tuhan mengubah namanya jadi Israel. Seolah-olah sekarang Elia itu mengingatkan kembali, Tuhan itu yang kasih nama Israel, tapi Israel yang meninggalkan Tuhan. Tuhan selalu ingat sama Israel, tapi Israel yang lupa sama Tuhan. Karena itu Elia mendirikan kembali mezbah itu dari 12 batu yang menunjukkan orang Israel, menunjukkan suku Israel itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu apakah masalah kita termasuk COVID ini sekali lagi akibat dari dosa kita atau tidak, kita nggak tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam setiap masalah yang hidup yang kita hadapi, mungkin ada baiknya buat kita untuk kembali lihat diri kita kembali. Mungkin selama waktu-waktu ini kita ini terlalu sibuk dengan dunia kita. Kita melupakan Tuhan dalam segenap aspek hidup kita. Kita jarang sekali baca firman Tuhan. Kita jarang doa. Bahkan kita jarang pergi ke gereja. Sekarang malah nggak bisa ke gereja, bukan? Atau kita jarang sekali menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Sendiri sama Tuhan, menyembah sama Tuhan. Pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah Elia ini mengingatkan pada kita kalau Tuhan ingin kita kembali membangun mezbah kita, membangun persembahan kita, membangun hidup kita, membangun kehidupan doa kita. Tuhan ingin untuk kembali bersekutu dengan kita. Mari, kunci paling utama dalam dunia adalah saudara, perbaiki hubungan kita sama Tuhan, perbaiki kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangun kembali mezbah doa kita, mezbah pujian kita, mezbah firman kita. Itu mungkin selama beberapa waktu ini kita lupakan, dan Elia mengingatkan untuk kembali membangun itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, gak ada kepalsuan, no trick at all. Ayat 33 sampai ayat 35 dikatakan bagaimana Elia bertindak lebih jauh lagi. Setelah dia dirikan mezbah itu, dia potong lembu-lembu, dia taruh kayu kemudian dipotong lembu, ditaruh di atasnya. Apa yang dilakukan? Gak langsung kemudian kasih api, enggak. Perhatikan apa yang dilakukan. Dia suruh orang nyiram air. Berapa kali? Bukan hanya sekali, 3 kali, masing-masing 4 gayung. Artinya 12 gayung, lagi-lagi 12 suku Israel. Apa artinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Elia mau menunjukkan bahwa kalau Tuhan bekerja, tidak perlu ada trik-trikan, tidak perlu ada kepalsuan dalam hidup. Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya. Secara logika Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak mungkin sudah korbannya ini, lembu-lembunya, kayunya, mezbahnya, bahkan paritnya sudah penuh dengan air. Nggak mungkin bisa dibakar. Dari atas nggak mungkin, dari samping juga nggak mungkin karena ada parit. Jadi secara logika nggak mungkin bisa dibakar. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak perlu kritikan, tidak perlu kepalsuan dalam hidup. Tuhan kita mampu melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau itu yang dimaui oleh Dia. Demikian juga dalam hidup kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan ingin bekerja, hidup kita ini tidak perlu menjadi hidup yang penuh kepalsuan. Kalau tadi saya bilang mungkin kita jauh dari Tuhan, ini sebaliknya, kita merasa kita dekat sama Tuhan. Kita merasa kita sudah berdoa, baca firman, udah bersekutu, ikut komsel, ikut kegiatan gereja sana sini. Bahkan orang melihat, wah ini begitu rohaninya, wah ini begitu hebatnya di dalam Tuhan, begitu aktifnya di dalam pelayanan. Tapi sesungguhnya hati kita, hidup iman kita, hidup rohani kita sebetulnya tidak seperti itu. Kita sebetulnya hanya mencari itu untuk kepuasan diri kita. Dan lebih buruk lagi, mungkin kita melakukan segala sesuatu itu hanya untuk pencitraan, supaya orang melihat kita, memuji kita, dan angkat jempol buat kita. Tuhan gak perlu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan perlu kita yang apa adanya. Tuhan perlu kita yang mau sungguh-sungguh merelakan hidup kita untuk dipersembahkan kepadanya. Bukan sekedar kegiatan, aktivitas, atau apapun juga kehidupan rohani kita. Tuhan tidak membutuhkan kehidupan rohani yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan rohani yang begitu banyak aktivitas tetapi dalamnya kosong. Sama seperti yang Tuhan Yesus pernah bilang, jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang kelihatan dari luarnya bagus tapi seperti kubur kosong. Jangan kayak juga para nabi Baal itu yang teriak seolah-olah mau mencari popularitas. Gak ada gunanya. Tuhan tidak butuh itu. Tuhan butuh hati kita yang tulus, hati yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Mau kita kayak lembu-lembu yang rela dipotong untuk jadi korban bakaran. Tuhan ingin kita menjadi seperti air yang mau dicurahkan untuk kemuliaannya. Tuhan mau kita kayak seperti kayu api yang walaupun sudah disiram air tapi tetap bisa dibakar oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita disiramnya bukan hanya sekedar dengan air biasa, tapi dengan air hadirat Tuhan, air yang mau memuji, memuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan hidup kita? Yang satu tadi, kita mulai jauh dari Tuhan, tapi yang ini kita merasa dekat sama Tuhan. Tapi kehidupan rohani kita sebetulnya adalah kosong, nol. Dan Tuhan ingin kita berubah. Kita berubah, bertobat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagian yang ketiga, setelah yang pertama tadi, kita dirikan mezbah kembali. Yang kedua, tidak ada kepalsuan, no trick at all. Maka yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, declaration of faith, kita nyatakan iman. Itu yang dilakukan oleh Elia. Elia akhirnya kemudian setelah itu korban disiram dengan air, Elia akhirnya datang pada Tuhan dan dengan lantang dia bilang, Tuhan, kira-kira dengan bahasa saya, sekarang waktunya Tuhan, tunjukkan bahwa Engkau adalah Allah Israel, Engkau adalah Allah yang lebih hebat, lebih besar daripada yang lain. Engkau adalah Allah yang sanggup mengalahkan Allah lain. Dan itu yang terjadi. Dan itu terjadi. Bayangkan saudara, korban bakaran yang disiram oleh air, lembu itu, yang kayu-kayunya juga disiram air, mezbahnya disiram oleh air, itu habis semuanya saudara. Saya ingin kita baca ayat 38. Ini saya sangat senang banget karena saya sampai merinding bacanya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Allah memakan habis itu semua. Ini dengar kata-kata ini. Lalu pertama, turunlah api Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana mungkin sedangkan yang nabi-nabi Baal yang korbannya tidak disiram oleh air aja, tidak kebakar, tapi ini sudah disiram air, ternyata dibakar. Dan yang bakar siapa? Api Tuhan. Turunlah api Tuhan, dikatakan menyambar habis loh saudara, menyambar habis. Apa aja diambil? Korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu semua tidak ada yang tersisa. Kalau Tuhan bertindak, masalah beres. Tidak ada yang tersisa. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang lebih hebat lagi, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi mujizat yang Tuhan lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah Allah kita. Luar biasa, hebat, besar, luar biasa dan sanggup mengadakan mujizat buat kita. Kalau kita tadi satu, mau membangun kembali mezbah untuk Dia, dan kemudian hidup tidak dalam kepalsuan. Dan yang ketiga, kita mau declare our faith, kita mau serukan iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi kemudian setelah itu luar biasa.
Kalau pada ayat 21 tadi kita baca bagaimana Elia menunjukkan pada Israel betapa mereka sudah berdosa selama ini. Tapi ketika kemudian mereka melihat bagaimana Tuhan menyambar habis korban bakaran itu, mereka kemudian bersorak, Tuhan, dialah Allah kita, Tuhan Allah kita. Israel kembali kepada Tuhan, bertobat lagi dan memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Bukan hanya itu, saudara-saudara, 450 nabi Baal dan ditambah mungkin juga 400 nabi Asyera sama Elia dibawa ke sungai Kison dan kemudian disembelih sana. Orang-orang menyebabkan Israel berdosa dihabisi, dosa-dosa dilenyapkan dari Israel. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita kemudian mau balik kepada Tuhan, datang kembali kepada Tuhan, Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita. Bahkan dosa-dosa pun akan dihancurkan dalam hidup kita. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, siang ini kembali Tuhan menegur kita. Bagaimana dengan hidup rohani kita? Apakah selama ini kita sudah jauh dari Tuhan? Kalau kita sudah mulai jauh dari Tuhan, Tuhan ingatkan, bangun kembali Mezbah. Doamu, bangun kembali Mezbahmu, hubunganmu dengan Tuhan perbaiki. Kedua, kalau kita malah kelihatannya hidup rohani, tapi sebetulnya kerohanian kosong, Tuhan juga tegur. Jangan hidup dalam kepalsuan. Aku ingin hati yang tulus yang dipersembahkan kepadamu. Aku ingin hati tulus yang mau berkorban untukku. Tuhan ingatkan itu. Dan yang ketiga, ketika itu terjadi, kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan tolong, dan Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Saya berharap apa yang saya sampaikan boleh memberkati, menguatkan, bahkan menghibur saudara. Saya ingin menutupnya dengan doa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin sudah jauh dari Tuhan dan sekarang ingin berbalik kembali kepada Tuhan, atau yang selama ini belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Melalui firman Tuhan ini, saudara ingin kembali pada Tuhan. Mari taruh tahun di dada dan berdoa bersama saya. Tuhan, kami tahu kami orang berdosa, kami sudah jauh dari Engkau. Tapi pada siang ini Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk kembali kepadamu. Ampuni dosa kami Tuhan. Masuklah dalam hati kami. Ya Yesus, jadilah Engkau Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau berdoa buat saudara-saudara yang sedang punya masalah. Mari saudara perbaiki hubungan dengan Tuhan dan kembali datang kepadanya. Berseru pada Tuhan. Declare our faith. Nyatakan iman kita dan biarlah Tuhan menolong kita. Taruh tangan di dada dan berdoa bersama saya. Kami berdoa buat setiap anakmu yang menonton acara ini, supaya Tuhan sendiri berkati mereka, menolong mereka dalam setiap pergumulan, setiap permasalahan mereka Tuhan. Kami tahu sekeliling kami sedang begitu banyak masalah Tuhan. Tapi ketika kami mendeklarasikan iman kami kepadamu, Kau mendengarnya Tuhan, dan Engkau akan menyelesaikannya. Bukan setengah-setengah Tuhan, tapi penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan pada siang ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin.